Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, berjumpa lagi dengan saya Sugiono dari SMA Negeri 2 Kandis. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang sejarah di kelas 10. Nah, di sini sebelumnya saya jelaskan dulu mengenai capaian pembelajaran pada kali ini, yaitu tentang keterampilan konsep sejarah. Nah, pada fase ini peserta didik diharapkan nanti mampu memahami konsep dasar ilmu sejarah yang dapat digunakan untuk menjelaskan peristiwa sejarah, dan kemudian memahami konsep dasar ilmu sejarah sebagai bahan evaluasi untuk mengkaji peristiwa sejarah, dan kemudian menganalisis serta mengevaluasi manusia sebagai subjek dan objek sejarah. Nah, untuk pada kali ini saya mengambil salah satu materi atau pokok bahasan, yaitu mengapa perlu mempelajari ilmu sejarah. Nah, kita tahu pada dasarnya ilmu sejarah itu sangat bermanfaat sekali ya. Salah satunya adalah membantu kita memahami akar budaya dan kemudian identitas kita. Serta sejarah juga membuka jendela ke masa lalu nenek moyang kita, menjelaskan tradisi, bahasa, dan norma yang membentuk kita saat ini. Tanpa pemahaman sejarah, kita mungkin kehilangan perspektif penting tentang siapa kita. Nah, selanjutnya, sebelum kita membahas panjang lebar, ada baiknya kita harus memahami dulu tentang apa itu sih sebenarnya sejarah. Nah, pengertian sejarah itu saya bagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah menurut bahasa, dan kemudian yang kedua menurut para ahli. Menurut bahasa, kata sejarah sejatinya berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun yang berarti pohon. Dalam penggunaan kata tersebut dalam konteks masa lalu mengacu pada pohon silsilah. Nah, dalam hal ini arti sejarah itu hanya mengacu pada masalah asal-usul atau keturunan seseorang. Nah, dalam bahasa Indonesia, sejarah dapat diartikan sebagai kejadian dan peristiwa yang benar-benar telah terjadi pada masa lampau, serta asal-usul silsilah atau keturunan, terutama bagi raja-raja yang memerintah zaman dahulu. Kemudian dalam bahasa Yunani, sejarah berasal dari kata historia yang berarti ilmu atau orang pandai. Sejarah dalam bahasa Inggris yaitu history yang berarti masa lampau umat manusia. Sedangkan sejarah dalam bahasa Jerman yaitu Geschichte yang merupakan sesuatu yang telah terjadi. Baik, kemudian kita bahas mengenai definisi sejarah menurut para ahli. Di sini saya ambil sekitar 6, padahal sebenarnya banyak ya kalau menurut para ahli. Cuman saya ambil sekitar 6 saja. Yang pertama ada Joseph Bank. Ya, menurut beliau sejarah merupakan semua kejadian atau peristiwa masa lalu, dan tidak hanya itu, menurutnya sejarah juga merupakan sebuah sarana memahami perilaku masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Selanjutnya ada ahli sejarah bernama Robin Wing. Menurut beliau sejarah lebih ke arah kemanusiaan, karena menurutnya sejarah merupakan studi tentang manusia dalam kehidupan masyarakat. Kemudian ada ahli bernama Ibnu Khaldun. Menurut beliau sejarah merupakan catatan peradaban manusia, karena sejarah menjadi catatan tentang masyarakat dan peradaban dunia, termasuk perubahan yang terjadi pada watak manusia. Nah, selanjutnya ada ahli dari Indonesia bernama Bapak Sartono Kartodirjo yang kemudian dijadikan sebagai Bapak Sejarah Indonesia. Ya, menurut beliau sejarah merupakan cerita tentang sebuah kejadian dengan membuat kembali peristiwa tersebut secara verbal. Artinya, menurut Sartono, sejarah merupakan peristiwa masa lampau yang bisa dibuat ulang secara verbal. Nah, jika tadi ada Bapak Sartono sebagai Bapak Sejarah Indonesia, selanjutnya ada Bapak Sejarah Dunia yang bernama Herodotus. Ya, menurut Herodotus, pengertian sejarah merupakan satu kajian perputaran jatuh bangunnya masyarakat dan peradaban.
kajian yang membahas semua peristiwa yang terjadi dalam masyarakat atau peradaban sejak masa lalu hingga kini. Kemudian ada lagi ahli dari Indonesia bernama Bapak Muhammad Yamin. Menurut beliau, sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan kenyataannya. Nah, selanjutnya kita ke materi inti ya, yaitu tentang mengapa perlu mempelajari ilmu sejarah. Ternyata dengan mempelajari ilmu sejarah kita banyak mendapatkan manfaat maupun kegunaan baik untuk individu ataupun untuk masyarakat secara umum. Nah, kemudian di sini ada beberapa alasan kenapa kita perlu mempelajari ilmu sejarah, yaitu yang pertama adalah meningkatkan pemahaman terhadap masa lalu ya. Di sini maksudnya adalah dengan mempelajari ilmu sejarah kita dapat memahami lebih baik mengenai masa lalu ataupun peristiwa-peristiwa yang dapat mempengaruhi dunia saat ini. 2. Menjaga identitas budaya ya. Jadi ilmu sejarah juga dapat membantu kita untuk menjaga dan mempertahankan identitas budaya suatu bangsa ataupun kita dapat juga mempelajari tradisi, kebiasaan, dan sejarah peradaban suatu masyarakat ataupun bangsa. Yang ketiga ada menjaga perspektif terhadap dunia. Jadi dengan mempelajari ilmu sejarah juga dapat membantu kita untuk menjaga perspektif terhadap dunia dan juga memahami bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini itu tidak terlepas dari sejarah yang telah terjadi sebelumnya. Yang keempat ada meningkatkan kemampuan analisis dan kritis. Jadi studi sejarah juga melibatkan analisis, interpretasi, dan evaluasi terhadap sumber-sumber sejarah yang beragam. Jadi dengan keterampilan ini kita diharapkan dapat mengembangkan kemampuan kita dalam menganalisis dan kritis terhadap suatu sejarah. Yang kelima ada menghindari kesalahan yang sama. Jadi dengan mempelajari ilmu sejarah juga dapat membantu kita untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang sama yang telah dilakukan di masa lalu. Nah, di sini juga kita dapat belajar dari pengalaman dan kegagalan di masa lalu untuk mencegah terjadinya kesalahan serupa di masa depan. Yang keenam ada menumbuhkan rasa patriotisme. Jadi dengan mempelajari ilmu sejarah diharapkan kita dapat memahami sejarah nasional sehingga kemudian menumbuhkan rasa patriotisme dan cinta tanah air yang lebih kuat. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu menyediakan inspirasi. Jadi dengan mempelajari ilmu sejarah diharapkan kita dapat mempelajari kisah-kisah inspiratif dari tokoh-tokoh sejarah yang pernah berjuang dahulu. Demikian tadi pembahasan mengenai mengapa perlu mempelajari ilmu sejarah dan kemudian untuk bahan asesmen saya sajikan ada beberapa tugas yang bisa dikerjakan baik secara individu maupun kelompok. Sekian dari saya dan saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.